Kasihanilah gadis ini. Namanya Pia. Ia cuma ingin main perosotan. Ibunya menyemprotnya dengan alkohol, dan memakaikannya jaket, serta sunblock sebotol. Terakhir, helm. Saat Pia mau berseluncur. Tunggu. Perosotan ini banyak kuman dan kotor. Harus disterilkan dulu. Oke, turunlah, Pia. Sini. Apa kamu terluka? Ibunya, Meta, sangat protektif. Suaminya, Raj, adalah konglomerat dari nol. Karena dulu ia miskin. Ia ingin menyekolahkan Pia setinggi mungkin. Pia mau masuk SD. Meta dan Raj bingung memilih sekolah. Mereka pergi ke 3 sekolah top di Delhi. Pertama, SD Bintang 5. Di kantin hanya ada makanan Eropa. Ada juga kolam renang dengan pemanas. Tapi Meta menolak, karena tidak memakai bahasa Inggris full. Selanjutnya, sekolah Inggris. Ini sekolah terbuka. Ada yang berkuda ke sana kemari. Meta tidak puas. Ia naksir sekolah nomor 1. Delhi Grammar School. Ini sekolah elit, yang menghasilkan uang. Kepala industri terbesar di India. Dan politisi kebanyakan lulusan sini. Tapi, masalahnya adalah, mereka cuma menerima siswa yang tinggal di radius 3 km. Meta bilang, kita pindah saja. Raj tidak setuju. Aku lebih suka tinggal di rumah lamaku 30 tahun itu. Meta marah. Ia mogok makan dan mogok bercinta. Beragam cara dilakukannya. Raj membujuknya. Meta berteriak, jangan pegang-pegang. Kamu cuma bisa menyentuhku saat kita pindah. Raj habis akal dan setuju. Sebelum pindah, mereka berpamitan dengan kerabatnya. Sambil menangis sesenggukan, Meta duduk di becak, sambil membayangkan masa depan indah. Ternyata, sangat susah membaur dengan komunitas elit. Di pemukiman elit, anak tetangga ogah bermain dengan Pia, karena Pia tidak memakai bahasa Inggris. Meta bilang, tidak kok, kami bisa bahasa Inggris. Tetangganya tertawa, aku tahu Inggris kalian jelek, jangan membual. Tetangganya juga bilang, dasar tidak tahu adat, menuh-menuhi tempat saja. Meta marah, dan bertekad membuktikannya. Esok subuhnya, Meta memaksa Raj mengantri pendaftaran di sekolah. Ternyata, ia kalah pagi. Antrian mengular ratusan meter. Bahkan, ada yang tidur di tanah. Ia juga membawa botol. Persaingannya keterlaluan. Mereka menemui guru les. Siapa sangka, kalimat pertama yang terlontar adalah, kalian terlambat. Orang tua lain mengantri sejak hamil. Raj merasa ini keterlaluan. Ia akhirnya membawa mereka. Melihat siswa elit, bocah ini bisa 4 bahasa. Gadis ini menceritakan tentang evolusi dinosaurus. Raj dan Meta puas. Ia membawa Pia untuk les di sana. Sehari 5 sesi. Satu sesinya 2 jam. Tak hanya Pia, Raj dan Meta juga harus dilatih. Mereka menyewa desainer untuk mendandaninya. Bahkan, mereka menyewa penulis untuk membuat rencana studi dengan bahasa Inggris. Tapi, saat wawancara sekolah, Raj salah bicara, sehingga kedok mereka terungkap. Meta mendelik. Akhirnya, Pia tidak diterima. Mereka kecewa. Raj berniat untuk lewat pintu belakang. Karena tidak ada cara lain. Ia membawa segepok uang dan menemui Capsek. Belum sempat masuk, Raj melihat penyuap lain didepak oleh Capsek. Kini gilirannya. Raj Barat. Siapa dia? Raj langsung kabur. Ia menemui politisi. Ternyata politisi pernah menulis rekomendasi, tapi malah disobek oleh Capsek. Raj marah dan bertanya ke konsultan. Konsultan bilang, masalahnya ada pada diri mereka sendiri. Sekolah tahu kalian pendatang. Mereka tak suka cara itu, karena dinilai curang. Lebih lagi, Inggris Pia payah. Konsultan memberi mereka ide untuk mendaftar dengan cara pura-pura miskin. Ternyata, peraturan di India, sekolah harus memberi 25% kuota kepada anak miskin. Demi Pia, mereka akan berjuang. Subuh-subuh, mereka bertiga membawa bagasi, meninggalkan pemukiman elit, dan pindah ke kampung kumuh. Saat baru turun, Meta menginjak tahi anjing. Orang miskin di sana sangat senang menyambut mereka, dan membawakan barangnya. Bahkan, mereka memberi Pia manisan. Meta berteriak, tidak boleh, makanan orang miskin kotor. Penduduk pun marah, dan bubar. Hidup sebagai orang miskin lebih susah dari yang mereka bayangkan. Saat tidur, mereka dikerubuti nyamuk. Raj berperang dengan nyamuk. Semalaman memakai raket. Baru saja tidur,
ada tikus keluar, dan mencium kaki Meta. Mereka bangun lagi, dan berburu tikus. Saat Raj ke toilet, ternyata tidak ada air. Kita tahu, India memakai air untuk cebok, bukan pakai tisu. Jadi, air sangat penting. Meta keluar mencari air. Tapi, tetangganya masih marah, dan tidak mempedulikannya. Saat kebingungan, ada seorang pria keluar menenteng ember. Aku punya air. Ia juga memarahi yang lain karena pelit. Sejak itu, Prakash menjadi teman mereka. Kebetulan, putra Prakash juga mendaftar di Delhi Grammar School. Tak lama, petugas sekolah datang memeriksa apa mereka benar orang miskin. Saat masuk, ia menarik tangan Raj. Tanganmu halus sekali. Maksudnya, ia memanggil tetangganya, dan melihat tangannya, hitam, kasar, dan kapalan. Inilah yang disebut tangan orang miskin. Petugas masuk ke kamar mereka. Di lantai ada minuman mahal, dan Pia sedang makan pizza double cheese. Mereka ketahuan, kalian pura-pura miskin, kenapa tega mengambil hak orang miskin? Raj menatap Meta. Mereka takut dikeroyok massa. Prakash tiba-tiba membantunya. Aku tahu, mereka pasti orang kaya yang baru bangkrut. Raj segera mengiyakan. Benar sekali, petugas terlihat percaya. Tapi, ia bilang, sebulan lagi ia akan datang. Prakash membelanya lagi. Aku akan membantumu, Raj, untuk beradaptasi. Kemiskinan adalah seni. Kamu harus belajar. Ayahku orang miskin. Begitu juga kakekku. Moyangku juga. Darah kemiskinan mengalir dalam nadiku. Aku adalah keluarga miskin terkenal. Tak lama, pelajaran pertama dimulai. Naik bas umum. Bas umum di India muat 700 orang. Prakash dalam sekejap masuk. Raj kebingungan di bawah. Ia akhirnya turun. Raj berkata tebata-bata, aku tidak naik. Prakash tak mengerti. Masih kosong. Aku juga sudah menyiapkan ruang untukmu. Prakash juga memberi Raj pekerjaan di pabrik biskuit. Tapi, karena Raj lemot, biskuitnya jatuh berserakan. Baru sehari kerja, gajinya dipotong sebulan. Ia tak mengira Prakash membagi setengah gajinya untuk Raj. Ia bilang, sebagai ayah, Raj tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Raj dan Meta sedih. Hidup ini sangat pahit. Mereka juga merasa bersalah. Tapi, di kampung kumuh, mereka sangat bahagia. Pia tak sengaja jatuh. Meta ingin membantu tetangganya, menyuruhnya tetap duduk. Ternyata, ada bocah yang membantu Pia. Ketulusan dan kebaikan ini membuat Meta terharu. Hati mereka sangat bersih. Petugas pemeriksa datang lagi. Pia dan anak Pras lolos pendaftaran sekolah. Tapi, kabar buruk datang. Sekolah memangkas kuota. Hanya ada 10 anak yang bisa masuk. Untungnya, Pia terpilih di undian. Tapi, anak Prakash tidak lolos. Melihat Prakash dan anaknya menangis, Raj sangat merasa bersalah. Maafkan aku sangat menyesal. Prakash bilang, jangan begitu. Kamu kan tidak merampas kuota kami. Raj dan Meta sepakat untuk pindah lagi ke pemukiman elit. Tapi, batin mereka masih tidak tenang. Mereka memutuskan untuk menyumbang SD anak Prakash. Sekolah yang tadinya kumuh menjadi bagus dan bersih. Tak lama, anak Prakash bisa bahasa Inggris. Prakash terharu dan ingin berterima kasih pada donatur. Ia pergi ke alamat yang diberikan Capsec untuk berterima kasih. Begitu pintu dibuka, ternyata ia melihat Raj. Raj ketahuan dan mencoba menjelaskan. Ia bilang, demi Pia, ia menipu dan merampas kuota. Tapi, Prakash tak terima. Politisi korupsi bantuan untuk kami. Kapitalis merampas tanah leluhur kami. Kalian orang kaya merampas hak sekolah anak kami. Prakash yang berang pergi ke sekolah untuk mengadukan Raj. Tapi, saat itu, Pia melihatnya. Paman, apa kamu suka seragam baruku? Suka. Kamu terlihat seperti malaikat. Cantik sekali. Prakash luluh. Raj dan Meta bergegas menyusul. Mereka terdiam. Prakash bilang, perbedaanmu denganku hanyalah, aku tidak akan merampas hak orang lain. Ia pergi. Raj tak tahan lagi. Hati nuraninya bergejolak. Ia mengabaikan Meta dan menghadap kepala sekolah. Lalu mengaku. Tapi, Capsec tampak tenang. Ia tidak marah. Bahkan, menyuruh Raj untuk tetap diam.
Meski anak miskin bisa masuk, tapi mungkin susah lulus. Kalau Anda tetap diam, aku juga pura-pura tidak tahu. Raj mengerti. Kuota anak miskin hanyalah untuk pemanis. Sekolah top ini sebenarnya tidak ingin memasukkan anak miskin. Raj berang. Saat pertemuan ortu murid, ia naik ke panggung dan membocorkan. Sekolah juga curang dalam hal ini. Ia menyalahkan diri. Sebagai ayah yang halu, ia juga memarahi pendidik yang sudah menjadi pebisnis. Ia bilang, anakku murid di sini, tapi tidak belajar apapun. Ia tidak belajar cara berbahagia yang sesungguhnya. Ia hanya belajar berkuasa, berkompetisi, dan cuek. Tapi, kejujuran dan kebaikan, orang miskin yang mengajarinya. Ia mengeluarkan Pia dari sekolah dan memasukkannya ke sekolah yang sama dengan anak Prakas. Lagi pula, sebelum belajar banyak ilmu, lebih penting kita belajar untuk jadi manusia dulu.